Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gondes dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semua kabar baik ya, saya menyertai sahabat aku dimanapun berada. Masih bersama aku di channel reading, pembacaan secara umum, energi ditarik secara acak ya, jadi bisa rasional bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi semua sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya, karena semua kembali ke tangan kalian. Tanggung jawab hidup ada di tangan kalian ya. Ini adalah sebagai clue saja, gambaran saja, tidak untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Jadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ambil yang manfaat, yang nggak manfaat buang aja. Kapan dia akan menemuimu dan bicara dari hati ke hati? Mungkin buat kamu yang sudah lama terhubung tapi belum pernah ketemu, atau udah ketemu pun nggak membicarakan apapun gitu kan. Di sini kita akan membahas tentang kapan dia akan menemuimu dan bicara dari hati ke hati. Dia akan datang nanti. Dia akan datang ke kamu ya, akan menjadi apa yang namanya perubahan, menjadi lebih baik. Kayak gini nih, dari pedesa ke kota itu namanya apa? Urbanisasi. Perubahan menjadi lebih baik. Nanti dia akan datang ke kamu karena terlihat di sini dia sedang berlayar ya, naik boat gitu ya. Dia akan datang ke kamu. Kapan Des? Kita lihat dulu tebaran kartunya. Ya, dia akan membawakan perasaannya ke kamu, membawakan hatinya untuk kamu, tetapi tetap dalam koridor hati-hati. Tidak gegabah, tidak terus langsung serta-merta mengatakan aku cinta kamu, tidak. Justru kamu kalau mendapatkan bahasa kayak gitu, kamu harus hati-hati. Bisa jadi dia bukan orang baik-baik, ya kan? Walaupun sudah lama kenal gitu, baru ketemu sekali langsung menyampaikan itu. Tapi kita sudah terhubung, Des. Oh, itu beda lagi. Dia kan datang ke kamu dengan membawa hatinya untuk kamu, ya seperti itu. Dia masih tetap bertahan dengan kamu ya. Secara finansial dia di bawah, bukan kesulitan ya, di bawah rata-rata ya. Jadi untuk menemui kamu juga ada kendala di finansial juga. Kalau yang LDRan atau apapun itulah ya, nggak LDRan juga bisa ya, alasannya karena finansial juga pas-pasan kayak gitu. Jadi tapi dia tetap bertahan untuk kamu dan tetap akan datang untuk kamu gitu. Jadi nanti kalau kamu ketemu cuma dibeliin kopi atau dibeliin es teh ya nggak usah marah ya. Ini memang seperti itu gitu loh. Dia kondisi ekonominya pas-pasan, tapi dia ingin ketemu sama kamu. Kalau untuk perasaan dia akan tetap bertahan sama kamu karena dia mencintai kamu, karena dia sayang sama kamu ya. Apa dia akan menemui kamu? Nanti kita lihat. Saat ini kita akan coba mengulik dulu apa yang akan terjadi nanti seandainya kalian bertemu dan apa alasannya gitu ya. Jadi hubungannya stuck di sini, walaupun dia cinta, walaupun sayang, tapi dia terkendala oleh finansial yang pas-pasan. Bagaimana ya kalau yang LDRan gitu kan harus naik pesawat ya kan. Kalau di luar negeri ya. Kalau antar kota ya paling tidak juga harus bensin ya, kayak gitu-gitulah ya. Jadi dia tetap berhati-hati di sini, tetapi tetap akan membawa perasaannya ke kamu, akan berjumpa dengan kamu, akan menemui kamu, tetapi dalam kondisinya sudah terlihat paling tidak kisi-kisinya seperti ini ya. Nanti jadi kamu jangan ngeluh, kalau lagi di maya dia seperti orang yang tajir gitu, giliran ketemu, nah jangan ya. Semuanya sudah terlihat di sini, jadi kamu tidak boleh menjudge orang begitu ya, karena dia memang dalam keadaan keterbatasan pun dia tetap bisa mau menemui kamu karena dia memang mencintai kamu seperti itu. Dan ini hubungan nanti walaupun kamu putus ya, seandainya kamu karena ngeliat kondisinya terus putus gitu, tetap aja tersambung kembali. Ini yang mantan-mantan ya, yang kemarin sudah tidak terhubung kembali, sudah putus, ibaratnya juga akan
menemui kamu untuk membicarakan. Mungkin kemarin putusnya karena kamu ada problem, dia nggak konsekuen gitu, maksudnya dia nggak konsisten dengan hubungan, atau dia nggak memberikan kepastian. Mungkin di saat inilah dia ingin menemui kamu dan ingin bicara dari hati ke hati, yang sudah putus, yang sudah kemarin ada permasalahan sehingga harus terjeda atau saling menjauh. Bukan saling menjauh ya, kamu yang menjauh. Bisa jadi begitu. Jadi nanti akan dipertemukan kembali. Dia akan datang ke kamu dan ingin bicara dari hati ke hati. Ya gitu. Kenapa alasannya dia nggak kasih kepastian sama kamu ya. Tapi ada juga yang memang niat ya, memang hubungan lancar aja, intens aja, tetapi ingin menemui kamu karena dia sayang sama kamu dan kamu menginginkan bicara dari hati ke hati. Di sini dia akan mengatakan walaupun dalam keterbatasan finansial, ya, ini adalah perasaan dia, ya, perasaan di dia tentang hatinya, tentang rasanya, dan tentang kesempatan nanti bisa ketemu dengan kamu, tetapi tetap dia hati-hati ya, karena di sini juga dia takut nanti ada kegagalan, nanti akan ada emosi juga saat ketemu dengan kamu. Akan terjadi emosi yang meledak-ledak di sini. Gagal ya, Des. Iya, bisa jadi nanti gagal. Sudah ketemu, bicara dari hati ke hati, tapi ada salah satu di antara kamu yang gak bisa menerima. Ya. Ini bisa vice versa karena ini adalah general reading. Ya. Dan itu terjadi gitu loh. Dan terjadi, nanti akan terjadi sebuah kegagalan dalam hubungan ini. Karena ya nggak sinkron gitu, kamu ngomong apa dia ngomong, kamu maunya dia seperti ini tapi ternyatanya tidak seperti ini. Kamu sudah berimajinasi atau berkhayal atau berhalusinasi ya kan, kalau lagi visenan gitu, vise atau lagi apa tuh tidak sesuai dengan ekspektasi kayak gitu ya, kayak di YouTube itu kan suka terjadi kan ya, pas lagi kenalan tuh seperti pengusaha lah, ngaku apalah gitu, tapi ternyata setelah bertemu beda jauh kayak gitu. Nanti akan terjadi sebuah hubungan yang emosi, nanti di sini akan terjadi meledak-meledak. Jadi kalau kalian ketemu, bicara dari hati ke hati pun ya tidak akan mencapai sebuah kesepakatan. Di sini walaupun dia cinta dan kamu juga cinta, akhirnya nanti dia akan menyendiri. Kamu pun begitu, menyendiri untuk memikirkan ulang. Tetapi yang ingat ya, di hubungan ini nanti tidak akan ada namanya putus beneran, jadi putus nyambung gitu. Jadi kalian setelah pertengkaran atau sedahsyat ini ya emosionalnya, nanti akan mempertimbangkan kembali dan kalian akan menjadi satu setelah itu. Jadi tidak lama gitu, karena hubungan ini putus nyambung. Kamu mungkin shock ya melihat kenyataannya tidak seperti di saat kalian terhubung gitu di online gitu ya kan ya, karena ini adalah orang yang memang kamu juga cinta sama dia, sayang sama dia, dia juga sayang sama kamu. Jadi setelah kalian mengambil sebuah putusan berantem atau salah paham atau apapun itu, yang pasti ini dahsyat sekali ya. Nanti kalian akan bersama lagi, ketemu lagi ya, akhirnya satu sama lain saling menerima, walaupun ya karena cinta lebih kuat gitu, cinta lebih kuat di sini gitu ya, karena cintanya lebih kuat, cinta kalian lebih kuat. Jadi ada yang namanya putus nyambung dan akhirnya kalian berlayar bersama, menjalani ini gitu, menjalani kebersamaan ini. Kamu bisa menerima, bisa, karena ternyata perasaan kamu lebih kuat daripada sekedar ego kamu gitu ya, keinginan kamu tuh lebih kuat daripada sekedar ego, jadinya bisa menerima gitu teman, walaupun butuh waktu untuk bisa menetralisir atau bisa kompromi dengan diri sendiri ya, tapi kalian berdua saling melengkapi nanti kemudiannya seperti itu, saling mencintai, saling melengkapi ya, kayak gitu.
Kan aku sudah sering bilang kalau mencinta seseorang apalagi cuma di dunia maya itu kan dunia tipu-tipu kan, nggak semuanya itu benar gitu ya, bisa dibuat-buat gitu ya. Namanya dunia maya itu dunia tipu-tipu, harus hati-hati menjalin apalagi yang kamu kenal lewat online, lewat medsos ya. Jangan video call mah kelihatan tajam melintir gitu ternyata, nah kayak gitu, lebih hati-hati. Tapi dia tetap sayang sama kamu, cinta sama kamu karena ya memang itulah perasaan dia gitu. Makanya dia hati-hati untuk menyampaikan ini karena dia juga sebetulnya merasa bahwa dia punya keterbatasan finansial, keadaan atau kondisinya gitu, kondisi keuangannya gitu. Tapi kemudian nanti bisa dikompromikan kembali dan kalian bisa bersama lagi. Nanti putus lagi, nyambung lagi. Jadi kayak problem ya, terus gitu. Jadi di sini butuh kelebaran dada atau butuh lapang dada. Butuh menerima dengan ikhlas seperti itu. Kalau memang kamu cinta sama dia ya terima dia apa adanya gitu. Ya, seperti itu. Kamu bisa enggak? Kalau nggak bisa ya udah. Akhirnya nanti terjadi perpisahan. Ya kan? Setelah menemui kamu, bicara dari hati ke hati, tapi belum ada yang sebagian belum sampai membicarakan tentang dari hati ke hati karena ngelihat kondisinya tidak seperti yang kamu inginkan, tidak seperti ekspektasi kamu. Terjadilah pertengkaran hebat, akhirnya gagal. Ada yang melarikan diri saja gitu, langsung pergi meninggalkan gitu. Tapi ada juga yang sempat berbicara tetapi tidak menemukan titik temu untuk bicara dari hati-hati ke hati, apalagi untuk menyampaikan perasaan belum sampai tetapi sudah kamu sudah tidak menginginkan lagi karena keadaannya, atau bisa terbolak-balik ya. Ya kalau ketemu itu kan memang kenyataannya ya tidak bisa dibohongin gitu ya. Ya itulah sebetulnya keadaan dia gitu. Nah kamu bisa menerima apa enggak? Tapi di sini pilihannya kamu tidak bisa menerima dan nanti terjadi perpisahan. Tetapi ini adalah hubungan putus nyambung, nanti akan nyambung kembali suatu saat nanti. Ada the golden mirror ya, tadi kayak cermin mas itu. Nanti suatu saat nanti itu di situ bayang-bayang cinta kalian itu tetap akan menyertai kalian sehingga suatu saat akhirnya ya cinta lebih menang ya. Kalau orang udah cinta itu biasanya buta. Cinta buta namanya ya, bucin ya. Kamu udah terlanjur bucin atau dia yang terlanjur bucin, tapi yang pasti nanti ini cuma sesaat aja, nanti bertemu bertengkar karena tidak sesuai dengan harapan kamu dan dia juga menyadari bahwa ini akan terjadi. Kemudian kalian sempat jeda waktu, tapi hubungan ini tidak akan putus begitu aja, tetapi suatu saat akan tersambung kembali. Jadi kalau kamu udah nonton video ini, kalau takut terjadi seperti ini mending nggak usah ketemuan ya, seperti itu, nggak usah ketemuan aja sih ya kan, daripada nanti kecewa. Ya tapi tetap nggak luntur kok cinta kamu di sini, tetap nggak luntur, tetapi ya memang kayak shock aja gitu ya kan. Nanti akan ada yang namanya sebuah transcending ya, nanti akan naik learning ya, expression new ya, nanti semua akan terjadi perbaikan. Ada namanya preparing juga ya. Jadi hati-hati, nanti ada teman juga yang akan menggeledek kamu atau justru mematok kamu supaya kamu dipatok, tahu nggak, dipatok supaya kamu itu lebih lemah gitu menilai pasangan kamu atau cowok kamu itu gitu. Ini hubungan adalah soulmate ya, kamu dan dia itu soulmate karena kalian saling dan saling. Soulmate itu apa sih, Des? Soulmate itu digunakan untuk merujuk pada seorang yang dianggap sebagai pasangan hidup yang cocok dan terhubung secara mendalam dengan jiwa atau hati seseorang. Kalau bertanya apakah soulmate itu teman, ya sederhananya soulmate adalah orang yang saling cocok satu sama lain, baik sebagai teman maupun pasangan. Ya, nah makanya di sini nanti kamu tuh saling mencintai di sini. Nanti akan terhubung kembali, walaupun kalian sekarang itu lagi embros gitu. Nanti setelah bertemu kan terjadi embros, terjadi kegagalan, terjadi keputusasaan, kelelahan, ternyata tidak seperti yang kamu harapkan seperti itu. Tetapi semua nanti akan
pulih kembali menjadi sebuah cinta kembali, karena memang kalian pada dasarnya saling mencintai dan memang masuk ke hubungan soulmate relationship gitu ya. Oke. Itu yang bisa gue sampaikan. Jadi lebih baik ini jadikan sebagai antisipasi saja. Jangan terlalu berharap besar, jangan terlalu berharap. Ada harapan tapi jangan terlalu berharap. Biar kamu tidak terlalu shock. Apalagi buat kalian yang LDRan, yang ketemunya hanya di medsos, itu semua bisa dikamuflase, biar bisa di backgroundin gitu ya. Ada layar belakang yang membuat dia itu seperti seseorang yang kamu inginkan, tapi pada dasarnya nanti setelah ketemu ya itulah keasliannya gitu. Jadi kamu nggak boleh shock. Jadi ya lebih baik kamu jangan berharap gitu, lebih ke untuk mengantisipasi diri sendiri. Jangan terlalu berharap gitu. Kenapa nih? Biar nggak ngerasa tertipu. Kamu udah berharap menjadi orang yang mencari pacar yang tampan, yang ganteng, yang kaya, yang minimal penyayang atau sukses, gagah atau apapun itulah. Tapi ternyata tidak seperti itu yang kamu dapatkan. Kamu bertemu di saat kamu bertemu semuanya berbalik gitu, kayak bertolak gitu. Ya kan? Jadi kamu masih kecewa. Nah, ini jadikan sebagai antisipasi. Ya. Di sini ada energi Gemini, juga ada energi Capricorn. Ya, ada energi Capricorn. Juga ada energi Capricorn. Ada energi Leo, ya, ada energi Leo. Juga di sini ada energi Virgo, ya. Juga ada energi Aquarius. Ya, ada Aries juga di sini terlihatnya. Seperti itu, ya. Mencintai apapun tuh jangan berlebihan, apalagi kalau sampai bucin dan kamu tampakkan bucin kamu ke dia, nanti bisa jadi bumerang buat diri kamu sendiri, tahu nggak? Jadi dia cinta sama aku, nah itulah mau dimulainya sebuah manipulasi atau memanfaatkan. Jangan sampai. Ya. Oke, kita akan lihat. Ini pesan untuk kamu. Kapan dia akan menemui kamu dan bicara dari hati ke hati? Kita akan lihat di sini. Kapan dia akan menemui kamu? Ya. Di sini ada 6, ada 21, ya. Artinya ada 8. Ya, kemudian ditambah kemudian ada 16. Ya, berarti 24. Ya, ada 6. Ada 6 di sini, ada 1. Ya. Ada 1 berarti ada 7. Ya, terlihat di sini ada angka 7. Ya. Terus kita lihat kembali di sini ada 12 sama 7 adalah mungkin dimulai dari saat ini hingga bulan 10. Ya, di bulan 10 dimulai dari kamu menonton video ini. Ya, kalau kamu menontonnya agak terlambat, artinya di bulan 1. Ya, di bulan 1, di bulan Januari 2025 itu maksimal buat kamu yang lagi menemukan video dilepas bulan Oktober. Jadi di bulan 1 seperti itu. Ya, dimulai dari kamu menonton video ini ke depan. Kalau kamu menonton sebelum di bulan Oktober, dia akan menemui kamu di bulan Oktober. Tetapi kalau kamu menonton video ini setelah lepas bulan Oktober, di bulan 1 Januari, insya Allah dia akan menemui kamu dan bicara dari hati ke hati, dan inilah yang akan terjadi. Jadi jadikan ini sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tetap mencintai apapun yang ada di dunia ini karena Allah, ya. Jadi tidak terobsesi yang bagus-bagus, yang indah-indah, kalau endingnya nanti suatu saat cuma seperti ini gitu, ya.
menerima apa adanya pasangan seperti itu. Oke, Sobat Gondes, tetap berjalan di dalam kebenaran, tetap jadi orang baik ya. Tetap berdoa, karena doa itu seperti apa ya? Doa itu dahsyat, sesuatu yang bisa merubah menjadi lebih baik. Ya kalau kamu sudah tidak mampu atau tidak kuasa untuk menahan segala duka, masuklah kamar, tutup pintu, tutup jendela, menangislah dan curhatlah pada Tuhanmu seperti itu ya. Dan tetap bersyukur dalam segala keadaan. Kita harus yakin bahwa rencana Tuhan yang terbaik seperti itu ya. Kalau kamu tidak resonan, ambil sebagai pembelajaran seperti itu. Tapi kalau yang kalian ingin personal reading, silahkan personal reading, hubungi nomor ya tersebut atau di video Gondes biasanya Gondes sampaikan atau kita lampirkan seperti itu ya. Ada kesalahan milik Gondes Mendes taruh tentang hati dan cedak kepada mutlak milik sang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkatimu, amin. Ada yang membisikkan, pesannya belum dibaca. Oh iya, oke. Ada yang membisikkan bahwa pesannya belum dibaca. Oke, terima kasih. Pesan pertama untuk yang menonton video ini. Bertahan. Kamu tetap harus bertahan dalam hubungan ini. Karena memang hubungan ini masuk ke kategori putus nyambung. Ya. Kemudian jangan mempermainkan hubungan. Jangan. Kamu harus tahu. Mempermainkan hubungan. Ada yang namanya hukum tebar tuai. Selama dunia ini masih berputar, hukum karma atau hukum tebar tuai atau apa namanya? Ya karma ya. Hukum tebar tuai tetap akan berjalan selama dunia ini masih berputar. Apa yang kamu perlakukan terhadap seseorang, itulah yang akan kamu dapatkan. Seperti itu ya. Semuanya akan tiba ya, cepat atau lambat. Hubungan yang stabil ya, ciptakan hubungan yang stabil ya. Kalau memang dia nggak seperti yang kamu inginkan ya, paling tidak ada nilai plusnya, yaitu kamu mencintai dia. Saling sayang ya kan, ada hubungan saling sayang. Ini yang mendasari sebuah hubungan tanpa melihat finansial atau melihat kondisi materi atau fisik ya. Mendekat pada pemilik kuasa alam semesta, semua menyerahkan apapun itu pada sang pemilik alam semesta dengan cara melibatkan apapun. Di saat kamu mengambil langkah dalam hidup, kamu harus melibatkan Tuhan gitu ya. Oke. Semua sudah aku sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Bye.